Ya, oke, selamat pagi kembali adik-adik. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini hari Kamis, tanggal 12 November 2020, kita akan kembali melanjutkan mata kuliah algoritma pemrograman yang kelima dengan topik decision lanjutan. Nah, jadi adik-adik eh, tetap semangat belajar ya. Semua mata kuliah yang kalian ikuti harus semua kalian jawab tugas-tugasnya, kumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu supaya nanti tidak ada nilaimu yang kosong, ya. Nah, lalu tentu ini akan mempermudah kalian ya ketika nanti kita tahun depan mungkin sudah mulai belajar tatap muka. Nah, kamu tetap memiliki nilai-nilai yang sudah lengkap, dan yang paling utama dan paling penting itu adalah kamu mengerti setiap topik perkuliahan yang diajarkan secara online atau secara daring ini, ya. Nah, itu di awal yang ingin Abang sampaikan kepada kalian. Nah, kita bahas tentang algoritma yang kelima, itu decision lanjutan. Jadi dalam bab 5 ini kita akan membahas decision lebih lanjut atau disebut dengan decision bertingkat, di mana di dalam suatu kondisi masih ada beberapa kondisi atau pilihan yang tersedia. Itu yang dimaksud dengan decision lanjutan atau decision bertingkat. Nah, untuk perintah yang dipakai tetap sama, yaitu perintah if then else dan perintah select case and select. Hanya kondisinya ini dia bertingkat atau ada lagi kondisi di dalam kondisi yang sudah diketahui. Oke, kita masuk yang perintah decision lanjutan itu. Yang pertama adalah untuk perintah if atau if bertingkat. Nah, di sini sudah saya siapkan bentuk umumnya bagaimana menyelesaikan if bertingkat. Nah, jadi kalau dari bentuk umum atau sintaksnya bisa kita lihat, ini ada kondisi A1. Ini kondisi yang pertama, if kondisi A1, lalu langsung if lagi kondisi B1. Nah, inilah dia adalah yang disebut dengan bertingkat, ada kondisi di dalam suatu kondisi. Nah, kondisi B1 lalu statement. Else if kondisi B2 lalu statementnya. Setelah itu selainnya statement B3. And if. Nah, ini untuk bagian jika kondisinya A1. Selainnya mungkin dia A2 dan seterusnya, maka inilah dia kondisi yang lainnya. Ini untuk bentuk umumnya. Jadi kita bisa ikuti setelah if, maka if lagi, else if, else, lalu and if. Else ini tergantung jumlah kondisinya. Nah, else ini untuk kondisi yang pertama. Jadi ini adalah selainnya dari kondisi A1, maka kondisi lainnya. Mungkin masih bingung kalian dari bentuk umumnya, kita lanjutkan saja ke contoh programnya. Misalnya kita diminta sebagai berikut. Buatlah program QBasic untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tabel berikut tentang penggajian pegawai. Nah, ini ada golongan yang diketahui dan status juga diketahui kondisinya. Nah, yang dicari adalah bonus. Jadi kalau kita baca tabel ini ya, ada dia golongan A dengan status kawin. Lalu ada golongan A dengan status single. Nah, bonusnya berbeda. Ya. Golongan ini ada yang sama. Golongan A status kawin, golongan A status single. Golongan B statusnya kawin, golongan B status single. Golongan C status kawin, golongan C status single. Nah, inilah dia. Kalau seperti ini kasusnya, maka kita harus menggunakan yang namanya if bertingkat. Ya. Ada kondisi di dalam suatu kondisi.
Oke. Nah, sudah kita ketahui di sini kondisinya, ada bonusnya ya. Bagaimana menyelesaikan kode programnya dengan perintah if. Oke. Nah, ini tentu adalah yang pertama ya, karena yang mau kita ketahui atau kondisi yang diketahui adalah golongan, maka kita lakukan dulu proses input, masukkan golongan, lalu deklarasikan variabelnya. Setelah itu masukkan status, lalu statusnya, maka kita mulailah di sini pengujian kondisinya. Oke, kita langsung ke kode program ya. Saya buka QBasic-nya ya adik-adik. QBasic. Oke, saya atur di sini aja ya. Langsung CLS. Lalu input, masukkan golongan sama dengan titik 2 titik koma, deklarasikan variabelnya goal_string. Yang kedua, input, masukkan status sama dengan status string. Oke. Nah, kita langsung melakukan pengujian sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Ini kan kondisinya sudah ditentukan. Oke ya. Nah, maka kita buat if goal string sama dengan A. Yang pertama adalah kondisinya A. Nah, kita mau selesaikan yang A dulu. Maka kita selesaikan lagi dia di A ini, karena A ada 2, maka kondisi yang lainnya adalah kawin dan single. Maka kita buat di sini if status string sama dengan yang pertama adalah kawin, dan maka bonusnya untuk A, ini kan kita masih A, statusnya kawin, bonusnya 250.000. Kita kasih saja di sini. Bonus sama dengan 250.000. Oke. Nah, kalau dia single, maka di sini saja dia masih statusnya, masih golongannya A, karena masih di dalam A ini kan. Else, kita kasih saja dia bonusnya yang ini adalah 50.000. Kalau sudah, tutup dengan end if. Nah, ini if-nya ini di sini untuk status, end if-nya di sini untuk status. Untuk yang bagian pertama golongannya A. Oke. Selesai yang A. Maka kita lanjut. Yang berikutnya adalah else if goal string sama dengan B. Nah, sekarang kita ke B. Nah, ya. Maka kita buat lagi if status string sama dengan kawin. Nah, ini kan untuk bagian yang si B. Maka kita kasih bonusnya sama dengan B kawin itu 450.000. Oke, selanjutnya yang golongannya B statusnya bukan kawin atau single, maka itu bonusnya adalah sama dengan 100.000. Maka tutup dengan end if. Oke, A sudah, B sudah, yang terakhir adalah C. Di dalam perintah if, kalau yang terakhir itu kita bisa menggunakan dia selainnya. Maka kita ketikkan aja di sini. Selainnya, berarti itu adalah C atau di luar A dan B. Itu dia. Maka kita buat lagi di sini. If status string sama dengan kawin ganda dan lalu bonus sama dengan, kalau dia C berarti C kawin 650.000. Selainnya dia pasti single, jadinya itu adalah bonus sama dengan 150.000. Tutup saja dengan end if. Untuk if yang di sini, maka yang terakhir di sini adalah kita tutup dengan end if. Oke, end if yang ini merupakan penutup dari if yang ada di atas. Jadi jelas ya, ini dia. If yang ini tutupnya end if di sini.
Lalu kalau if dari setiap if yang ada, ini if statusnya, ini end if-nya untuk statusnya. Ini if-nya, ini end if-nya, ya, dan seterusnya. Jadi sudah lengkap dia, nggak ada yang kurang. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan, kita tekan F5 saja. Yang pertama, masukkan golongan. Kita coba dulu dia golongannya adalah A. Ya, kita ketikkan A. Kalau kapital, kapital kita input. Masukkan golongan A. Nah, maka diminta, masukkan status. Kalau golongan A, statusnya kawin, maka bonusnya 250.000. Kita ketiklah di sini statusnya adalah kawin. Enter. Ya, kenapa belum muncul? Ya, karena belum kita cetak dia. Kita cetaklah dulu di sini print, ya, bonus Anda, bonus yang Anda terima sama dengan ketik ganda, koma, panggil si bonus yang sudah kita buat tadi di setiap perintah decision. Oke ya, printnya tadi kurang. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Golongan A, statusnya adalah kawin, enter. Bonus yang Anda terima 250.000. Pas ya, sesuai dengan kondisinya. A, kawin. Kita coba lagi F5, kita masukkan A tapi dia single. Maka yang muncul adalah 50.000. Bonus yang Anda terima 50.000. Oke, kita coba lagi. Misalnya kita masukkan dia golongannya adalah C. Oke. Lalu statusnya adalah kawin. Kalau dia golongan C, status kawin, bonusnya 650.000. Enter. Maka yang muncul 650.000. Berarti tepat programnya bagaimana mengujikan suatu kondisi yang di dalamnya juga terdapat kondisi lainnya. Ya, atau if bertingkat. Ada kondisi lain di dalam suatu kondisi. Ya. Kalau misalnya ada lagi kondisinya, ya maka if lagi di dalamnya. Begitu saja. Ya. Kawin, misalnya jumlah anak, tambah lagi, itu if lagi dia bertingkat ke dalam, ke dalam, ke dalam, dan seterusnya. Ya. Jadi diselesaikan dulu dia yang mana yang berbeda. Ini kan dia yang sama, golongannya A, statusnya kawin single kan gitu kan. Maka yang samanya dulu satu, baru di dalamnya berbeda. Ya. Lalu kalau ada lagi berbeda, di dalamnya lagi berbeda, dan seterusnya. Begitu untuk perintah if bertingkat. Nah, di dalam QBasic ada satu kemudahan yang ditawarkan untuk menyelesaikan if bertingkat ini. Kita bisa tambahkan yang namanya operator AND. If bertingkat ini, ya, ini if bertingkat, bisa kita gunakan, terlalu panjang dia tadi programnya, kita gunakan logika AND, operator logika AND. Ya. Jadi kita tinggal mengganti kode programnya, namun if-nya itu kita tambah dengan perintah AND. Ya. Nah, kalau dari programnya ini, tengok. If goal string, pertama golongannya A. Langsung saja AND, jangan langsung dimasukkan lagi if yang lain, tapi langsung AND, status string sama dengan kawin, langsung bonus. Ya. Nah, tapi ini kan bukan if bertingkat jadinya dia, ini if seperti biasa. Ya, hanya kita menambahkan perintah AND. Ini untuk cara cepatnya untuk menyelesaikan kondisi masalah yang tadi. Bisa dengan perintah AND. Oke, kita akan coba ganti programnya. Masuknya itu gimana ya, Bang? Oke, ini tetap. Maka ini kita hapus saja dia. If goal string sama dengan A. Lalu tambahkan operator AND. Nah, kita masukkan. Ini kita hapus saja. Naikkan dia status. Nah, kan ini kalau dibaca, jika golongannya A dan statusnya kawin, bonusnya ya ini. Tapi nggak ada lagi if di dalamnya, ya. Maka yang ini gimana? Ini harus kita ganti menjadi else if. Ini kita ganti, Ctrl C saja. Ini Ctrl V, copy ya, copy. Ini copy,
Lalu edit paste, else if goal string tetap A, statusnya ini kita ganti menjadi single, bonusnya 50.000. Nah, end if-nya nggak ada karena ini kan masih if ya. Oke, ini dia untuk yang A, pertama dengan menggunakan operator AND. If goal string A, ini goal string A, status kawin, status single, bonusnya ini beda. Lalu masuklah kita ke B, else if goal string B, ini dia hapus saja dulu, then-nya yang if-nya ini juga kita hapus, naikkan dia ke atas, tambahkan operator and status string kawin ya, bonusnya ini tadi ya. Nah, kalau ini kita hapus, else kita tambahkan lagi sini, ini copy saja dulu sampai sini, lalu dari menu edit copy, tempat dia sebelah tadi, maka di sini kita edit lagi paste. Nah, ini gantilah statusnya menjadi single, bonusnya yang ini ya, ini hapus saja. Lalu selainnya ini kita ganti dia else, belum saja, masih else if goal string, nah, ini goal stringnya yang C itu, else if goal string C, ini copy lagi, pastekan, ini ganti menjadi C, statusnya kawin ya, ini if-nya hapus, kawin, bonusnya 650. Nah, maka ini yang selainnya, bonus, tinggal lagi, inilah else-nya, else, lalu di-nya, lalu kita print bonus yang Anda terima, bonus. Oke ya. Nah, ini dia kalau menggunakan operator AND, hanya tinggal dirubah saja di sini, if call string A, operator logika AND, status string sama dengan kawin, lalu tambahkan bonusnya sesuai kondisi dari tabel yang sudah kita buat. Kita jalankan F5, kita masukkan golongan A, F5A-nya kapital ya, kawin statusnya ke 250.000. Kalau kita buat F5 lagi, golongannya C, statusnya kawin, maka dia dapat C kawin. Nah, kita lihat di sini bonusnya 150. C kawin. Tidak sesuai ya. Kita lihat dulu di programnya. Kalau C, ini dia, salah dia kan. Ini akan harus kapital. Oke, kita jalankan lagi F5, golongan A, statusnya single. A single itu 50.000. Pas ya. F5, golongannya B, statusnya kawin. Maka 450.000 harus muncul bonusnya. Iya, bonus yang Anda terima 450.000. Ya, ini dia untuk program if vertikal. Namun kita gantinya menggunakan operator logika AND. Ya. Nah, silakan diperhatikan programnya. Ya. Lalu dikerjakanlah nanti masing-masing bagian ada komputernya. Bagian tidak ada dipahamilah ya, lagi buat. Tapi harusnya ada komputer lebih mudah mengikutinya. Ini dia untuk program dengan logika menggunakan operator logika AND pada perintah if dan else. Oke, jelas ya, ini dia programnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu menggunakan tetap if perintah decision, tapi kita menggunakan select case. Oke, select case. Select case ini dia. Kalau kita perhatikan di sini select case ya, uji A, case fill 1A, case fill A, dan seterusnya. Ini bentuk umumnya atau sintaksnya ya. Lalu kita lanjutlah ke programnya. Buatlah program QBasic untuk menghitung biaya pengiriman paket pada usaha titipan kilat dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini paketnya misalnya seperti ini, ada jarak. Kalau jaraknya di bawah 50 km dan beratnya di bawah 10 kilo, maka biayanya itu adalah 1.500 per kilo. Ya, misalnya beratnya 3, berarti 1.500.
jaraknya misalnya 20, kan masih di bawah 50 km. Berarti dia termasuk kemari, dan beratnya misalnya 5 km, 5, maka biayanya adalah 1.500 dikali 5. Beratnya berapa? Per kilo itu berarti dikali. Oke, kita buat kode programnya dengan select case ya. Select case berikut ini untuk menyelesaikan kondisi decision lanjutannya. Kita buka saja kembali file new saja, jawab saja no. Oke, CLS. Nah, dengan menggunakan perintah select case, bagaimana penggunaan decision lanjutannya? Kita input dulu. Yang pertama adalah jarak tempuh kiriman. Titik 2 petik ganda, kita kasih namanya jarak. Karena di angka nggak usah pakai simbol dolar atau string. Input, lalu berat. Petik ganda, berat barang kiriman, koma, kita kasih namanya berat. Ya, berat dan jarak. Oke, kalau sudah, langsunglah kita buat select case. Yang pertama adalah jarak. Nah, pilih jarak. Nah, yang pertama jarak, maka kita buat di sini case is lebih kecil sama dengan ya jaraknya lebih kecil dari 10. Ya. Select case is lebih kecil dari 50 ya, jaraknya lebih kecil dari 50. Lalu kita buat lagi select case lagi. Select case. Nah, jadi dua ya. Select case berat. Case is lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kondisi yang pertama tadi kan. Di bawah 50 dan di bawah 10, maka biaya. Nah, ini langsung kita buat. Biaya sama dengan itu adalah 1.500 per kilo. Berarti 1.500 dikali berapa beratnya yang diinput. Berat itu kan dalam satuan kilo. Oke, 1.500 kali berat. Ya. Lalu kita masuk ke case else. Kenapa case else? Karena di sini kondisinya kan dia sama dia beratnya. 50, jaraknya di bawah 50, ini di bawah 100 ya. Maka kita buatlah dia select atau case else. Nah, ini dia ya. Maka ini case else lainnya 1.500. Oke. Ya. 50, 10 biaya 1.500 kali berat. Case is 50 biaya 3.500. Biaya 3.500. 10 di bawah 50. 10, 50. Oh, yang pertama 50 dia. Nih panduannya kita yang 50 dulu jaraknya. Nah, kita lihat di sini yang 50 dulu. Ini select case jarak yang di bawah 50 dulu dia. Baru kita uji setiap biar tahu ya cara menyelesaikannya. Nah, ini dia. Yang pertama kita berdasarkan jarak di bawah 50. Maka ini dia yang beratnya di bawah 10. Setelah itu kita masuk ke case is yang di bawah 50. Case is ini bagiannya case is ini di bawah 50, maka biaya sama dengan bawah 50 2.500 ya. 2.500 dikali berat kali berat. Oke. Lalu setelah 2.500 kan 3.500 untuk 50.
kita bisa gunakan yang namanya perintah case else ya. Nah, ini case else 3.500. Maka di sini kita buat dia case else. Case else, maka biayanya di sini adalah 3.500 dikali berat. Nah, itu untuk case-nya yang di bawah 50. Lalu di bawah 100 bagaimana? Maka kita buatlah di sini lagi case is. Case is di bawah 100. Di bawah sama dengan 100. Maka kita ulangi lagi tinggal ya, yang 10 dia jadi 6.000, 7.500 sama 8.000. Maka kita buat case is lebih kecil sama dengan 10. Maka oh bukan, tunggu. Ini case is yang 50. Ini kita buat select dulu. Select case berat. Select case berat. Sekarang berat. Lalu case is yang pertama di bawah 10. Biayanya sama dengan 6.000. 6.000 dikali berat. Lalu case is di bawah 50 kecil sama dengan 50. Ini biayanya adalah 7.500 kali berat. 7.500 dikali berat. Yang lainnya berarti case else. Case else, maka biayanya sama dengan 8.000 dikali berat. 8.000 dikali beratnya. Kalau sudah, kita tutuplah dengan yang terakhir adalah perintah nselect, lalu nselect lagi, lalu di print. Ini nselect untuk yang pertama, ini untuk nselect yang kedua. Kalau sudah, kita print biaya pengiriman. Print biaya pengiriman sama dengan kita panggil si variabel biaya. Oke, itu dia untuk kode programnya. Coba kita akan bandingkan dengan data kondisinya. Nah, kita jalankan F5, CLS, oke, select without select, CLS, select case jarak, F5, select without and select, oke ya, input select case jarak, jarak case is 50, select case berat, case is 50. Oh, ini nselect yang pertama belum ya. Case else. Nah, ini dia n select. Oke, kita F5 lagi. Oke. Jarak tempuh kita buat dia misalnya jarak tempuh itu di bawah 50 berarti 40 ya. 40 km dia. Enter. Lalu berat kiriman kita buat dia kalau yang di bawah 10 1.500. Maka misalnya kita buat 5 beratnya. Berarti kalau 5 itu ini kondisinya. Jaraknya di bawah 50 kilo, beratnya di bawah 10, berarti ini deh kondisi yang diikuti. Maka biayanya adalah 1.500 per kilo. Nah, itu ada 5, berarti 1.500 dikali 5. Ya, atau dikali 2 saja. Ya. Barang di bawah 2 itu kan sama dengan di bawah 10. Berarti 1.500 dikali 2 itu 30. 1.500, 3.000 dia biayanya. 1.500 per kilo kali 2 berarti 3.000. Maka biaya pengiriman adalah 3.000. Oke. Pas ya. Kita jalankan lagi F5. Kita gunakan dulu sekarang misalnya beratnya yang di bawah 50, berarti kita buat saja 50. Masih memenuhi jaraknya. Beratnya 100 kilo, berarti kalau kita buat di sini 60 kilo, nah, kita enter dulu. Ini 60 kilo ya, maka ini adalah kondisi yang diikutinya 3.500 dikali 60. Kalau enter biaya pengirimannya adalah 210.000.
4.500 dikali 60. Ya. Nah, itulah dia untuk kondisi atau decision lanjutan menggunakan select case. Ya. Nah, jangan salah, yang pertama ini pengujian jaraknya, makanya select case beratnya jarak, yang ini select case beratnya. Ya. Lalu kondisinya. Setelah itu masuk dia untuk berat yang berbeda. Oke. Ini dulu pertemuan kita. Untuk perintah N juga bisa, tinggal kalian ganti, ikuti saja, sudah ada di program yang ada di materi. Ya, untuk menggunakan perintah N, select case ini operator N, dengan select case juga bisa. Nah, ini kode programnya. Bisa kalian ikuti sendiri, jalankan sendiri dengan program kalian masing-masing. Ya, itu dulu pertemuan kita hari ini. Ya, untuk algo yang kelima, tetap kerjakan post testnya, tugasnya tepat waktu. Ya, namun yang paling penting adalah kalian mengerti bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, ya, untuk yang namanya decision bertingkat atau decision lanjutan menggunakan perintah if dan menggunakan perintah select case. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, tetap semangat dan selamat pagi semuanya.